Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa ikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul Muhtaram Mustaqfirullah yang saya hormati, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kemudahan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai jauh nabi. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan rahmatnya memperkenankan kita semua untuk berkumpul di tempat ini. Dan insya Allah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu besok akan tinggalkan tanah air Indonesia menuju ke tanah suci Mekah Madinah insya Allah. Bapak Ibu berangkat ke Mekah Madinah itu suasana hatinya jauh berbeda dengan suasana hati akan kemanapun juga. Silakan Bapak Ibu rasakan. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa aja tuh kita rasakan. Apalagi kalau besok mau ke Singapura, Raja mohon maaf, makanya banyak orang mau pergi umroh hanya stres. Kenapa? Takut dibales. Maaf Bapak Ibu, yang namanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah baperan. Andaikan Allah baperan pada kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini, gak usah gede-gede dah. Satu dosa, satu bisul aja, insya Allah kita bisul semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu, tapi dengan doktrin seperti ini, alhamdulillah jamaah Indonesia itu paling gampang diatur di Mekah dan paling baik. Sampai-sampai pengemis di Mekah Madinah itu senang banget kalau melihat orang Indonesia. Kalau melihat orang Mesir dia bilang baik, kalau melihat orang Malaysia dia bilang pelik. Tapi kalau orang Indonesia, senang banget. Kenapa dianggap senang? Karena ternyata orang Indonesia itu kalau ada pengemis di Mekah Madinah pasti ngasih, walaupun di Jakartanya pelit. Kenapa kok bisa demikian? Karena ternyata orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu mesti doktrin. Satu ketika nanti kalau sudah dewasa bisa berangkat ke Mekah Madinah, ada yang minta di Mekah dan Madinah, jangan ditolak. Yang minta itu kasih aja berapapun juga, kata guru kita. Kenapa? Takutnya yang minta itu malaikat. Saking baiknya jamaah Indonesia, mohon maaf, pernah ada jamaah kita yang keluar dari Masjidil Haram, desek-desekan dia sholat zuhur. Para jamaah di waktu di pintu masjid, tiba-tiba dompet yang dikasih menikah belakang kita. Pas hilang Bapak Ibu, dia ngadulah di lobi ustadznya. Dia bilang, Ustadz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, kata dia, dompet saya diambil malaikat. Ustadznya bingung sambil nanya, Bapak, yang namanya malaikat itu sejak dulu diajarin oleh guru saya ada 10. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil dan yang lain. Bapak saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet. Nah, para jamaah rahimahullah, Bapak Ibu, kenapa sih orang akan berangkat ke Mekah hanya dengan? Karena setiap orang datang ke Mekah itu disunahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Bapak Ibu, talbiyah ini dijawab oleh para malaikat. Jawaban malaikat ada dua. Jawaban yang pertama, kata malaikat, labbaika wa sa'daika, silakan kata Allah masuk kebahagiaan buat dirimu. Tapi tidak sedikit ternyata orang yang mengucapkan salam ke tanah haram, labbaik Allahumma labbaik. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kau ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bekal yang kau bawa uang haram. Rohilatuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Karena itu Bapak Ibu, mengawali langkah Bapak Ibu meninggalkan tanah air Indonesia menuju ke tanah suci, tolong awali dengan sholat sunnah taubat terlebih dahulu. Banyakkan istighfar para jemaah rahimahullah. Bapak Ibu dan besok sebelum Bapak Ibu berangkat menuju ke bandara, sempatkan untuk melaksanakan sholat sunnah safar di rumah masing-masing. Sholat sunnah safar bagaimana? Sholatnya 2 rakaat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatan lis-safari raka'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan laksanakan di rumah masing-masing. Rakaat pertama setelah baca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Kahfi. Rakaat kedua Bapak Ibu setelah baca surat Al-Fatihah, silakan Bapak Ibu baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan membaca Qul. Kenapa? Sama. Mohon maaf ya, mohon maaf tadi saya ngisi majlis taklim, ternyata di nenek di majlis taklim saya nggak hafal surat Al-Ikhlas. Kalau Qul apa? Nah, para jemaah rahimahullah, insya Allah Bapak Ibu besok akan berangkat meninggalkan tanah Indonesia pada jam 17.40 dengan EK 357. 3 jam sebelum keberangkatan mohon sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Jam 1, jam 2 lah paling lambat Bapak Ibu sudah di Bandara Soekarno-Hatta. Ustaz di mana di Bandara Soekarno-Hattanya? Di Terminal 3. Ustaz yang namanya Terminal 3 itu luas kan? Di mana kita kumpulnya Bapak Ibu begitu sampai di Terminal 3 cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Nah, kalau sudah ketemu Sate Khas Senayan, kumpul di depannya. Bukan di dalamnya ya, Bapak Ibu. Di mana? Di depannya. Para jemaah rahimahullah, insyaallah mohon maaf Emirates ini untuk profiling, untuk memasukkan bagasi itu harus masing-masing. Bapak, ibu-ibu nanti akan dipanggil satu-satu menuju tempat check-in, dilihatkan ini kopernya, kemudian dimasukkan oleh petugas, tag bagasi akan dipegang masing-masing. Itu para jemaah. Bapak ibu-ibu, insya Allah 17.40 Bapak ibu-ibu akan take off. Saya ingatkan 17.40 waktu Jakarta tuh belum waktu maghrib. Waktu maghrib itu jam 18.20. Jadi masih lama. Tolong jangan sholat dulu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pernah kejadian. Pas mau pesawat, naik pesawat, ada jamaah yang sholat. Saya tanya, Bapak sholat apa? Sholat maghrib Pak Ustaz. Di Jakarta belum masuk waktu sholat maghrib. Dia jawab, Ustaz, anak SDU sebelum bel udah di kelas duluan. Mohon maaf Bapak Ibu, Pak Bu, untuk sholat maghrib dan isya juga tidak usah di atas pesawat. Kenapa sebabnya? Karena nanti landing di Dubai, insya Allah pada jam 10, jam 11. Waktu isya masih panjang. Bisa di jam takhir nanti di waktu isya. Tapi syarat jam takhir itu ayat wiya fil waktil awal, kalau niat harus di waktu yang pertama. Jadi begitu naik pesawat masuk waktu maghrib, Bapak Ibu niatkan, saya ya Allah akan niat sholat maghrib, saya akan niatkan saya akan sholat maghrib saya kapan? Jamaah takhir nanti di waktu isya. Sehingga para jamaah rahimahullah untuk sholat untuk jamaah takhir boleh maghrib dulu baru kemudian isya, boleh isya dulu baru kemudian maghrib.
Insya Allah Bapak Ibu akan berada di Dubai itu 2 malam dan Jumatan di Dubai saja. Ya biasanya di Abu Dhabi saja. Biasanya di Abu Dhabi. Insya Allah akan keliling pada Dubai. Insya Allah 2 malam di Dubai. Dan insya Allah Bapak Ibu pada tanggal 18 Sabtu Bapak Ibu akan terbang dari Dubai menuju ke Makkah Al-Mukarramah dan kemudian dari akan ke Jeddah dan dari Jeddah akan langsung menuju ke Madinah. Bapak Ibu, saya ingatkan satu di Dubai, Bapak Ibu. Mohon maaf khususnya di Bandara Dubai. Bandara Dubai itu besar banget. Tolong bersama-sama. Ya kan? Dan yang kedua, kalau nanti transit di Dubai ketika pulang, tolong saya anjurkan pakai kacamata kuda. Kok pakai kacamata kuda? Karena yang namanya Bandara Dubai itu sama dengan GI, Grand Indonesia Mall aja mall. Nengok ke kiri Bistro, nengok ke kanan Sel. Khawatir kalau nggak pakai kacamata kuda nyangkut. Padahal yang namanya Bandara Dubai silent airport. Gak pernah ada yang panggilan Bandung, gak ada aja panggilan. Semuanya diam. Khawatir kalau bersama-sama karena itu caranya mereka. Nah insya Allah Bapak Ibu dari Dubai Bapak Ibu akan terbang menuju ke Jeddah dan sebelum nanti terbang ke Jeddah Bapak Ibu di Dubai, maaf Bapak Ibu kalau kita tur ke internasional kemana-mana juga itu ada konsensus bersama tak tertulis itu untuk ngasih tip ke supir dan guide itu $5 per hari mereka. Karena itu Bapak Ibu karena 2 malam di sana, mohon nanti dikumpulkan $10 $10 ya bukan untuk kita tapi memang diserahkan langsung ke guide dan supir. Jadi kalau $10 boleh juga pakai rupiah saja, pakai rupiah boleh juga ya. Nah, Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan terbang ke Jeddah sekitar 2,5 jam. Kemudian turun jemaah Harimah di Jeddah. Bapak Ibu mohon maaf, ketika turun di Jeddah Bapak Ibu langsung imigrasi insya Allah dan dari imigrasi akan ketemu dengan koper. Pak, Bu, besok dari Jakarta ke Dubai, saya anjurkan cabinnya, koper cabinnya masukin aja ke bagasi. Supaya nanti Dubai juga nggak geret-geret. Mohon maaf Bapak Ibu, Masya Allah itu yang namanya Bandara Dubai capek kita pindah dari turun pesawat pindah ke sana ke sini. Oh Allah jauh banget kalau geret-geret apa namanya koper. Lebih baik besok bagasikan. Itu makanya mereka. Begitupun juga dari Dubai nanti ke Jeddah, kalau sempat kalau bisa bagasikan. Nah Bapak Ibu di Jeddah nanti begitu selesai imigrasi ketemu dengan koper besar nanti akan diatur oleh panitia. Koper kecil bagaimana? Kalau sempat diambil ya diambil. Kalau disuruh langsung keluar silakan langsung keluar. Insya Allah kopernya nanti akan diatur oleh panitia insya Allah. Nah Bapak Ibu yang pasti setelah mendarat di Jeddah insya Allah Bapak Ibu akan naik bus menuju ke Madinah sekitar 5 jaman insya Allah di bis. Dan selama di bis ini tolong perbanyak baca sholawat. Sholawatnya bagaimana? Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu gak usah ribut berebut Sayyidina. Kenapa sebabnya? Karena sekarang ini di Jabodetabek Bapak Ibu, saya sering ceramah ke masjid-masjid, ternyata di masjid-masjid yang banyak yang berantem cuma gara-gara Sayyidina. Bahkan pernah mau sholat ternyata dijagain, ditutup masjidnya, gak boleh sholat di dalam. Nanyalah sama tukang ojek yang mangkal, Bang, kenapa Bang di masjid kok ditutup? Dijawab sama tukang ojek yang mangkal, Pak Haji, ini tadi di dalam masjid ada yang berantem, makanya ditutup di masjid. Siapa yang berantem Bang? Itu Haji kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ribut berantem sama kelompok yang sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Haji serem saya melihatnya pada berantem. Untung Pak Haji saya mah gak pernah sholat. Nah para jemaah Allah
Begitu jalan menuju ke Madinah Al-Munawwarah, Bapak Ibu kita akan ketemu dengan perbatasan tanah haram kota Madinah. Saat ketemu dengan perbatasan haram kota Madinah, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma inna hada haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Para jemaah rahimahullah, setelah kita munajat dan dipimpin oleh Ustaz, para jemaah rahimahullah, silakan doa masing-masing di hati. Bagaimana ngomongnya, ya Allah, di depan saya kota Madinah, katanya Rasulullah. Saya ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Saya ini belum pernah berkenalan dengan Rasulullah. Tapi tertanam cinta dalam hati saya pada Rasulullah. Cinta inilah yang membawa saya datang ke kota Madinah Munawwarah. Tolong ya Allah ya Rabbana, walaupun saya belum pernah mendengar suara Nabi, izinkan kau sampaikan salam saya pada Rasulullah SAW. Seraya mulut kita membaca salawat. Ya Nabi, salam ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah. Terus kita baca salawat sampai di hotel kita, insya Allah. Sampai di hotel, Bapak Ibu, koper besar nggak usah diurus, koper kecil bawa masing-masing ke kamar. Insya Allah koper besar akan diantar ke depan kamar masing-masing, insya Allah. Bapak Ibu, saya ingatkan para jemaah rahimahullah, yang terpenting di Madinah itu tidak lain dan tidak bukan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu nanti akan dibawa ziarah ke makam Nabi. Yang bapak-bapak akan putar para jemaah rahimahullah dari belakang masuk, Bapak Ibu, karena jalur sekarang menuju ke makam Nabi itu berbeda. Ibu-ibu juga nanti insya Allah akan ucapkan salam depan makam Nabi. Nah, ketika bapak nanti ziarah ke makam Nabi, tolong Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, kalau nanti mau ziarah ke makam Nabi, mau sholat di Masjid Nabawi, di Masjid Haram, tolong pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik terbang keren, giliran kaget bos keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Para jemaah rahimahullah, siapkan diri ziarah ke makam Nabi. Sambil lewat di belakang di makam Nabi, para jemaah rahimahullah, kita bisa ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Safwatallah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addaita al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilata wa ba'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad. Saya yakin gak ada apa. Bapak Ibu, minimal sampai lewat kubur Nabi jamaah rahimahullah kita ucapkan salam. Salam inilah yang diucapkan Allah pada Rasulullah ketika Rasulullah Mi'raj. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nidaa 'alaika salam. Salam ini adalah salamnya Allah pada Rasulullah. Minimal salamnya bagaimana? Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, Bapak Ibu. Sayangnya kuping kita nggak dengar jawaban Nabi.
Karena saya yakin Rasulullah jawab, kalau saya udah mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, saya bicara. Bapak mau ngikutin saya boleh, nggak juga nggak masalah, ya boleh ngomong. Gimana ngomongnya? Ya Rasul, ini saya helmi umat engkau. Umat engkau yang belum pernah melihat wajah engkau. Umat engkau yang belum pernah mendengar suara engkau. Tapi izinkan ya Rasul, saya datang ziarah kepada engkau. Lalu kita bicara pada Allah, ya Allah, depan kubur Nabi ini ya Allah, izinkan saya banggakan kedua orang tua saya. Tertanamnya keimanan dalam hati saya, adanya cinta dalam jiwa saya pada Rasulullah. Yang pertama kali menanamkan adalah ibu dan bapak saya. Ya Allah, mereka sabar mendidik hamba, sehingga ya Allah, ketika hamba susah bangun subuh, diciprati muka saya dengan air oleh bapak saya. Kuping saya udah dijewer ibu saya. Hari ini saya katakan di hadapan engkau, di hadapan Rasulullah, saya ridho, ikhlas ya Allah, dijewer orang tua saya, diomelin ibu saya, diciprati air oleh bapak saya. Ya Allah, andai mereka telah tiada, tolong mereka jumpakan mereka dengan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bicara lagi, ya Allah ya Rabbana, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lakukan. Karena itu mohon bimbinganmu agar hidup saya bermanfaat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu bicara begini depan kubur Nabi, air mata tak akan pernah bisa kita tahan menetes. Para jemaah Allah, jangan harap Bapak ibu menyebut nama Allah hati akan bergetar. Air mata menetes ketika menyebut nama Rasulullah. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Setelah itu langkah selangkah. Samping makam Abu Bakar Siddiq ada samping makam Rasulullah ada makam Abu Bakar Siddiq. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Samping makam Abu Bakar, selangkah dari makam Abu Bakar ada makam Sayyidina Umar. Ucapkan salam, Assalamualaikum ya Umar. Lalu silahkan bicara lagi, ya Allah, Abu Bakar Umar mendapatkan kemuliaan, meninggal dunia, dikuburkan di samping makam. Saya ya Allah, nanti kalau mati tak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Tapi tolong ya Allah, keikhlasan yang kau berikan pada Umar, tolong wariskan kepada saya. Ya Allah, keistiqomahan yang kau berikan pada Abu Bakar Siddiq, tolong wariskan kepada saya, sehingga saya bisa berada dalam jalannya Rasulullah sampai wafat menjemput saya ya Allah Rabbana. Bapak ibu, itulah hebatnya Rasulullah. Bapak ibu lihat makam-makam raja-raja di Indonesia, kiri kanan makam raja pasti makam anak istrinya, betul? Tapi makam Rasulullah ternyata sampingnya bukan makam Fatimah, putri kesayangan Nabi. Padahal Fatimah meninggal dunia sebelum Abu Bakar meninggal dunia, sebelum Umar meninggal dunia. Tapi maaf, Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang di samping makam Nabi dikuburkan dua orang sahabatnya. Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, dan Umar dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam kaki Imam Nawawi kayak begitu. Jadi tengah makam Rasulullah masalah, jadi manis makam Abu Bakar Siddiq, jadi kelingking makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah kenapa kalau di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya? Dan kenapa di samping makam Nabi kok hanya dua orang sahabat saja dikuburkan di situ? Bukankah sahabat Nabi itu banyak? Tapi kenapa yang di samping makam Nabi kok hanya dua orang sahabat saja dimakamkan di situ? Bapak ibu, jawaban dua pertanyaan ini panjang. Kalau saya jawab sekarang, insya Allah maghrib belum selesai. Karena itu Bapak ibu, kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jamaah Allah, insya Allah saya itu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, Bapak ibu, dan ingat sekarang untuk masuk Raudhah itu harus pakai tasbih. Tasbih itu apa? Surat izin. Siapa yang ngurus surat izinnya? Insya Allah NRA yang akan mengurus. Dapat nggak Sat? Doakan mudah-mudahan dapat. Amin ya Rabbal. Bu, Pak, bisa ngurus tasbih itu setelah ada cop bahwa orang itu sudah masuk tadi. Masuk Saudi. Jadi dari sekarang belum bisa di urus tasbihnya. Begitu sudah ada stempelnya, baru bisa masuk apa namanya? Karena itu sering orang protes, kita nggak dapat karena mungkin lambat kali ngurusin dia. Bapak, ibu, maaf, kalau sudah orang itu masuk
masuk di Saudi baru bisa diurus. Doakan saja mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan besok mendapatkan kesempatan untuk masuk Allah insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau nanti punya waktu, punya surat izinnya keluar, tolong tepat waktu untuk kumpul. Bapak ibu-ibu, mohon maaf kalau pada waktunya kumpul ternyata tidak datang, maaf tidak ada syarat pulang. Itu pada Insya Bapak ibu-ibu, di Madinah pun juga nanti insya Allah akan diadakan ziarah, akan ke tempat-tempat bersejarah yang termasuk akan ke Gunung Korma. Jadi urusan belajar, urusan oleh-oleh sebaiknya bereskan di Madinah. Kenapa sebabnya? Di Madinah tenang. Ibu-ibu berangkat sholat duhur nggak bawa apa-apa, pulang-pulang bawa kresek. Asar juga begitu, maghrib juga begitu, subuh pun juga begitu ya warahmatullahi. Kalau di Mekah nanti susah kita ketemu yang betul-betul gitu. Bahkan kata bapak ibu nanti gak ada warung, ya kan, gak ada toko. Karena itu bereskan di Madinah. Kalau belum beres juga di Dubai bisa dijabat takdim. Kalau belum beres juga di warahmatullahi, insya Allah masih ada tanah banget. Nah itu ya mereka. Nah para jemaah warahmatullahi, 3 malam bapak ibu akan berada di Madinah. Mulai malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Selasa bapak ibu akan tinggalkan kota Madinah. Kapan berangkatnya Ustaz? Sebelum insya Allah berangkatnya setelah itu. Lah Ustaz, kalau setelah zuhur berangkatnya pagi apa yang dilaksanakan? Bapak ibu, pagi-pagi hari Selasa insya Allah akan pamitan. Tolong bapak ibu, kalau mau meninggalkan kota Madinah tolong pamitan. Pamitannya bukan sama masjid, pamitannya sama Rasulullah. Kenapa? Sebabnya kata Nabi, man zaroni ba'da mamati faka'anna mazaroni fi hayati. Siapa orangnya yang datang kepada aku setelah aku meninggal dunia, itu sama saja datang kepada aku ketika aku masih hidup. Jadi kalau mau tinggalkan kota Madinah, kata Imam Nawawi, pamitan dulu sama Nabi. Jangan pulang diam-diam, gak sopan. Saya datang ke rumah ibu, begitu pulang saya diam-diam gak pamitan, sopan gak kira-kira? Itulah para jemaah iman. Gimana cara pamitannya? Insya Allah bapak ibu subuh sampai sholat subuh, insya Allah akan dikirim menuju ke ke belakang Masjid Nabawi, ya kan? Ucapkan salam. Setelah itu bagaimana? Masuk Masjid Nabawi masing-masing, sholat duha. Tutup sholat duhanya dengan salam pada Rasulullah. Gimana salamnya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus kita bicara, ya Rasul, saya pamit ya tinggalkan kota Madinah ini. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau izinkan saya bisa balik lagi ziarah ke Madinah. Kalau bisa tiap tahun ya Allah. Kalaupun Kau tidak berikan kesempatan itu pada saya, tolong ketika saya wafat, Kau wafatkan saya dalam keadaan husnul khatimah. Itulah cara pamitannya ya Bapak Ibu, Madinah, Mekah, Dubai, insya Allah dalam keadaan waktu musim dingin sekarang. Bawa jaket, tapi jangan usah yang tebal-tebal, yang biasa aja. Udaranya 19 derajat, 20 derajat. Nah karena musim dingin Bapak Ibu, di Madinah, di Mekah, di Dubai, itu siangnya pendek, malamnya panjang. Bapak Ibu di Mekah, di Madinah itu sekarang di Dubai adzan subuhnya jam 6 pagi. Di jam 6 baru adzan subuh. Lah ini kabar gembira buat Bapak Ibu yang suka kesiangan di Indonesia. Kenapa adzan subuhnya jam 6? Insya Allah gak ada yang kesiangan. Kalau ada yang kesiangan, emang kebluk. Nah Bapak Ibu, setelah pamitan, sebelum zuhur hari Selasa besok, Bapak Ibu silahkan mandi. Jadi sebelum kita umroh disunahkan mandi sunnah ihram dulu. Mandinya bagaimana? Sama dengan mandi biasa, yang membedakan niatnya. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Nawaitu al-husna sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silakan bersihkan. Rambut yang gak rapi rapihkan, kumis yang gak rapi rapihkan, kuku yang panjang rapihkan. Pakai minyak wangi lah sewangi-wanginya di badan.
berangkat sholat duhur di Masjid Nabawi, jamaah rahimahullah, sudah dalam keadaan ihram, sudah dalam keadaan pakai baju ihram. Pulang jamaah takbir jamaah rahimahullah dengan sholat duhur di Masjid Nabawi. Lalu pulang ke ke hotel, makan siang. Insya Allah setengah 2 siang Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Semua jamaah sudah siap dengan pakai ihramnya. Dan bapak-bapak saya anjurkan sudah tidak pakai dalaman lagi. Kenapa saya tekankan begini? Karena banyak kejadian. Ketika akan ke Madinah sudah pakai baju ihram, bapak-bapak datang ke saya, Ustaz, ini kan kita belum niatnya. Iya Bapak lupa. Terus gimana Pak? Oh Ustaz, saya masih boleh pakai dalaman kan? Boleh. Saya copot dalamannya nanti aja ya. Di Bir Ali ketika mau niat saya copot. Boleh Pak, baik. Rupanya di Bir Ali dia lupa. Bis dia beda dengan bis saya. Berangkatlah ke Mekah. Turun di Mekah jamaah rahimahullah, dia turun dari bis, nengok ke belakang. Nengok ke belakang, ada saya turun juga dari belakang. Pas lihat muka saya, dia ingat celana dalam jamaah rahimahullah. Dia langsung, Ustaz, saya masih pakai dalaman, gimana Ustaz? Buat dalamannya, bayar. Makanya itu bapak-bapak hati-hati besok di Madinah. Ketika bapak-bapak akan masuk masjid, Ustaz Khairul insya Allah akan berdiri di pintu bis. Untuk apa? Ngerazia. Insya Allah Bapak Ibu dari hotel akan berangkat menuju kemana? Menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Mekah Al-Mukarramah itu sekitar 450 km. Tapi dari hotel akan menuju ke Bir Ali dulu yang sekitar 7 km. Di Bir Ali Bapak Ibu silahkan turun. Yang sakit nggak usah turun, yang sembuh boleh turun, yang malas turun juga nggak apa-apa, tetaplah di bis. Karena yang wajib di Bir Ali ini adalah niat, bukan sholat. Kalau mau sholat silahkan datang ke masjidnya, sholat tahiyatul masjid di situ. Lalu kembali ke hotel ke bis, di bis kita ingin sama-sama melaksanakan niat umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Kalau mau panjang redaksi yang lainnya, nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaik Allahumma umratan, hati itu harus ikrar. Saya niat umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niat umroh seperti ini Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, ternyata niat ini tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Karena niat ini sama dengan tanda tangan kontrak dengan Allah. Kontrak ini nggak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Jadi begitu sampai ke Mekah nggak boleh tuh. Ustaz saya nggak jadi capek sih, nggak bisa. Mohon maaf, sakit didorong. Bahkan maaf, kalau sudah niat umroh, ternyata Allah perintahkan Israel untuk mencabut nyawa orang itu. Maka satu, tetap dimandikan, tetap disolatkan, tetap dikafani. Tapi ketika dikafani, kain kafan ini disunnahkan, kain ihram disunahkan untuk menjadi kain kafan. Dan ketika dikafani, kepalanya tidak boleh ditutup. Kenapa? Karena dia wafat dalam keadaan ihram. Nanti kata Nabi akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ada yang mendaftar besok. Nah para jamaah rahimahullah, kalau sudah niat umroh kalau sudah tanda tangan kontrak dengan Allah dalam bentuk niat ihram ini, maka larangan ihram berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala. Kalau bapak-bapak yang pakai pecinya copot. Kadang-kadang bapak pakai kacamatanya ditaruh di gini, ya kan? Ini apa namanya? Taruh di atas. Hati-hati, jangan di atas kepala. Gimana kalau dijidat? Jidat bukan kepala, namanya juga. Laki-laki jamaah rahimahullah jarang menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya digunakan 2 helai, satu disarungkan, atasnya selendangkan. Ustaz gimana kemarin dengan Tamrin City? Begitu sampai Tamrin City ada yang nawarin, katanya ini celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh, tapi bayar dong. Kenapa bayar dong? Karena baju ihram itu hukumnya 2 helai. Kalau itu pakai itu. Laki-laki di dalam menggunakan sandal yang nutup tumit.
Ustaz, bagaimana kalau pakai sandal gunung? Injak lah. Perempuan di dalam menggunakan tutup muka, laki-laki dan perempuan di dalam menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, pasta gigi, lip gloss. Apa yang blok punya papi, blok apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, Freshen, Avitson, balsam, minyak kayu putih? Itu bukan wangi tapi bau. Kan itu boleh dipakai? Boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang potong-potong tanaman, cabut-cabut tanaman, gunting rambut atau nyabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati Pak, kecek-kecek hidung, kecabut bulu hidungnya. Satu bulu hidung kasih sodako, satu paket makanan. Berapa satu paket makanan tuh? Sekitar 25 real. 2 bulu hidung? Hitung sendiri. 4 bulu hidung ke atas, motong kambing. Hati-hati. Laki-laki dan perempuan yang mohon waktu dalam bercumbu. Bahkan maaf, kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka maaf, 1 umrohnya batal, 2 hadiah harus potong kontak bukan kambing. Tolong hati-hati para jamaah rahimahullah. Insyaallah 5 jaman kita akan ke Mekah, dan selama perjalanan ini kita perbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, insyaallah sampai ke Mekah, Bapak Ibu akan langsung dibawa ke hotel terlebih dahulu. Akan makan check-in dulu di hotel, makan malam di hotel, baru insyaallah setelah itu akan bersama-sama menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Bapak Ibu, dan sebelum tawaf, NRA nanti akan ngasih headset. Headset itu alat bantu dengar, sehingga ustadznya nggak usah teriak-teriak, doanya bisa kedengeran. Mudah-mudahan ini nambah khusyuk. Cuma saya ingatkan, headset ini bukan souvenir. Tolong balikin lagi. Bu, Pak, nah kalau headset ini sudah menyala, suara Ustadz sudah terdengar, bapak-bapak, ibu-ibu bisa melaksanakan 3 hal. 1, ketika tawaf dan sa'i, Ustadz baca doa, cukup mengaminkan doanya, amin, amin, amin. 2, matikan headsetnya, doa sendiri. 3, boleh juga yang orang Allah ngikutin doa Ustadz. Allahumma, Allahumma Habib ilaina, Habib ilaina. Tapi tolong kalau ngikutin doa Ustadz hati-hati. Kenapa? Sebabnya karena kemarin saya bawa rombongan bimbing umroh 1 bis 40 orang, itu jamaahnya kompak ngikutin doa saya semuanya. Allahumma, kata jamaah Allahumma. Tiba-tiba pas putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injak jempol kaki saya. Pas keinjak, Allahumma, aduh. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya Pak Haji, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz, kita dengar Ustaz doanya Allahumma. Siapkan diri, masuk Masjidil Haram, Ka'bah mulai kelihatan. Ketika Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa takriman wa zid man 'azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tasyrifan. Tatap itu Ka'bah sambil ngomong, ya Allah makasih saya bisa datang kemari. Saya bisa kemari bukan karena kehebatan saya, bukan karena kekayaan saya, ya Allah. Engkau yang mentakdirkan saya kemari. Makasih ya Allah ya Rabbana. Kalau sudah tenang melaksanakan tawaf yang merupakan rukun kedua dari umrah. Tawaf ini kata Nabi harus punya wudu. Jadi kalau batal wudunya, wudu dulu, baru kemudian lanjutkan lagi di putaran keberapa kita berhenti. Usah di mana wudunya, nggak usah kecil hati, di pinggir-pinggir banyak tempat wudu. Dan bagaimana kalau saya kentutnya sedikit, ya tetap kentut batalin. Ustaz, masalahnya apa Ustaz?
Yang namanya sentuhan laki-laki dan perempuan di Jakarta ini, di Indonesia kita yakin batal. Lah lagu wudhu, lagu tawaf bagaimana? Ketika tawaf yakinkan nggak batal. Kok begitu Ustaz? Karena kalau seandainya yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Putaran pertama kesenggol orang India, Ustaz, saya mau dulu. Selesai wudhu kesenggol lagi orang Pakistan. Daripada nggak beres-beres, mendingan yakinkan tidak. Bapak Ibu tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong nih sekarang zaman selfie-nya belakangnya. Ini baru Bismillah ya Allahu Akbar, belakangin kiblat cepat. Habis itu bikin status kan Ka'bah putaran pertama, astagfirullahaladzim. Yang begitu belakang. Bapak Ibu mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad. Sunnahnya itu kita ngadep dulu ke Ka'bah. Tapi masalahnya di belakang ribuan orang. Jadi kalau kita berdiri sedetik aja begini, kedesek apa enggak? Kedesek, ngalangin orang apa enggak? Ngalangin orang. Jadi sambil jalan aja kita tengok ke sebelah kiri, kita angkat tangan sambil berkata Bismillah ya Allahu Akbar sama-sama. Gak usah begini, Bismillah ya Allahu Akbar. Bapak Ibu, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1 cium, 2 sentuh, 3 salam dari jauh. Karena itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Karena Bapak Ibu nanti pulang ke tanah air mesti ditanya sama tetangganya, nyium Hajar Aswad apa enggak? Kalaupun Islam dari jauh itu nyium Hajar. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Kenapa? Karena sekarang yang boleh tawaf di sekitar Ka'bah hanya bapak-bapak yang pakai baju ihram. Coba bayangin Bu, bapak-bapak pakai baju ihram, nggak pakai daleman, desek-desekan nyium Hajar Aswad, ketarik bawahannya. Insya Allah kiamat sugro Dan jangan kejadian seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu pernah kejadian, Pak. Saya mau masuk Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ada bapak-bapak setengah tua. Itu bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya, sakunya sobek, rambutnya out-out. Saya tanya, Bapak dari mana? Habis tahu orang Bapak tuh? Bukan Pak Ustaz. Lah dari mana Bapak itu out-outan kayak begitu? Ustaz, saya harus nyium Hajar Aswad. Ustaz, udah desek Hajar Aswad, tiba-tiba ada orang Mesir desek sebelah kiri. Saya pukul perutnya Ustaz. Udah dekat lagi Ustaz, orang itu dia desek kepalanya. Saya sikut kepalanya, dia mau ke belakang. Akhirnya Ustaz, itu Hajar Aswad terbuka Ustaz. Saya ciumin lama, betul Ustaz. Nikmat, betul Ustaz. Saya ada komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah melalui hal-hal yang haram pada Bapak Ibu, tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca, yang paling sunnah dibaca tasbih. Subhanallah, mari bareng. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang tawaf 7 putaran, sunnahnya baca tasbih itu. Kecuali ketika masuk rukun Yamani. Rukun Yamani itu satu sudut sebelum Hajar Aswad. Sunnahnya dipegang, tapi berbeda sangat. Jadi mohon maaf, sekarang Ka'bah itu disiram minyak wangi. Lah kalau kita sentuh Ka'bah berarti tangan kita kena ada apa? Kena ada. Kenapa? Gimana caranya? Cukup angkat tangan, tidak usah dikecup sambil baca Rabbana atina fid dunya hasanah sampai akhir pada. Nah, Bapak Ibu, insya Allah 7 putaran diawali dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. Nah, kalau sudah selesai 7 putaran Bapak Ibu, sempatkanlah untuk doa di tempat yang paling mustajab. Mana tempat yang paling mustajab? Habis tawaf kita sunahkan doa. 1 di Multazam. Pada Ustaz Multazam tuh, Bapak Ibu lihat Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad inilah yang namanya Multazam. Kalau bisa nempel di pintu Ka'bah, gelantungan di pintu Ka'bah, bagus. Nempel di dinding Ka'bah, bagus. Kalau nggak bisa, mundur.
Kalau nggak bisa mundur, kalau nggak bisa mundur. Yang penting searah dengan mu'tazam. Bapak Ibu, saya kalau bimbing haji umroh, selesai pasti saya bawa jamaah doa di mu'tazam. Saya pimpin doa, habis saya pimpin doa, saya mundur ke belakang, saya bilang Bapak Ibu silakan hajatnya ungkapkan masing-masing. Saya liatin jamaah doa di situ sambil nungguin mereka doa. Saya liatin mereka, tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu yang di mu'tazam nggak doa. Di mu'tazam tuh Pak, dia nggak doa. Yang lain doa sambil nangis, bahkan banyak yang nangis. Iya Pak. Dia mengambil buku dari tasnya, dibuka sebentar dulu buku. Habis itu diangkat tuh buku begini. Yang lain doa khusyuk, dia mah begini. Saya deketin Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu tempat yang mustajab. Habis tawaf diajurin doa di situ. Ibu doaku bukan ngangkat-ngangkat buku. Dijawab sama si ibu, Ustaz, maaf, ketika teman saya, tetangga saya, saudara saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa, doanya ditulis di buku ini. Nah saya tadi mau baca satu-satu pusing, tulisannya ada beda-beda. Lalu saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing bacanya ya Allah. Tolong engkau yang baca satu-satu, jangan dipraktekin besok. Karena saya yakin Bapak Ibu dititipin doakan. Bu, Pak, kalau Bapak Ibu dititipin doa, duduklah di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, bukan satu-satu itu doanya, itu amanah. Bukan diangkat kayak begitu yang mereka ngomong. Habis doa di situ, Al-Quran katakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat salat. Carilah maqam Ibrahim tuh yang seperti kurungan ayam. Salatlah di sekitar situ. Salat apa? Salat sunnah tawaf. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat di sekitar maqam Ibrahim 2 rakaat. Habis itu doa sekitar maqam Ibrahim. Sekitar maqam Ibrahim tempat mustajab, silakan doa di situ. Kalau selesai doa di sekitar maqam Ibrahim, sholat di sekitar maqam Ibrahim, carilah air zam-zam, minum air zam-zam. Sunnahnya berdiri, sunnahnya boleh berdiri dengan 50. Tapi sunnahnya ngadep kiblat. Kata Nabi, ma'u zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam tergantung niat apa kita minumnya. Dan sebaiknya minum air zam-zam itu 3 tegukan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Lah kenapa diikuti? Saya nggak nyuruh untuk ikutin. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Ngadep kiblat sunnahnya sebaiknya 3 tegukan. 1 Haus. 2 Beli haus dia. Makruh kalau minumnya kayak begini. Makruh ini. Haus. Wow. Ini bukan haus, nyontoin. Nah, para jemaah Allah, kalau sudah begitu silakan cari tempat sa'i. Bapak ibu-ibu, kalau seandainya sa'i tidak wajib punya wudu. Jadi kalau seandainya batal bagaimana? Lanjutkan aja sa'i. Ustaz, sa'i itu berapa meter? Sekitar dari Sofa ke Marwah tuh sekitar 400 meter kan. Kalau kali 7 berapa? 2,8 kilo. Sanggup jalan segitu?
Ustaz, gimana saya nggak sanggup? Gak usah kecil hati. Di Sopa itu banyak orang yang nawarin jasa dorongan. Yang nawarin jasa dorongan itu di Masjidil Haram itu orang Arab, orangnya gede-gede. Insya Allah kalau didorong oleh orang Arab, ngedorongnya nggak pakai rem. Ustaz, takut saya dipakai nggak pakai rem didorong. Gak usah kecil hati. Lantai 2 ada skuter. Bapak ibu-ibu, Sopa tempat mustajab, sempatkan doa di Sopa. Menuju ke Marwah dihitung 1, Marwah tempat mustajab, sempatkan doa di Sopa Marwah 1, Marwah Sopa, Sopa Marwah, Marwah Sopa, Sopa Marwah, Marwah Sopa, Sopa Marwah. Jadi kalau awalnya di Sopa berakhirnya di mana? Kalau seandainya berakhirnya di Sopa, salah ngitung. Akhirnya di mana? Berarti di mana? Pasti di Sopa. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sahur. Mau diam? Sah. Baca sholawat? Boleh. Baca tasbih? Silakan. Baca takbir? Boleh. Baca Quran? Boleh. Ngobrol? Boleh. Boleh. Tapi bagaimana tempat yang lain? Antara Sofa Marwah ada lampu hijau. Dulu lampu hijau ini tempatnya turun. Kenapa? Karena Hajar dulu meletakkan bayinya dekat Ka'bah. Pas jalanan turun Hajar nggak bisa melihat. Maka dia lari, takut terjadi sesuatu. Karena itu di tempat inilah laki-laki sunnah lari kecil, perempuan tidak sunnah lari. Sambil melewati lampu hijau, kita baca doa Rabbil Firman, Warham, Wa'fu, Watakarram, Watajawaz, Amma, Ta'lam, Innaka ta'lam, Ma la na'lam, Innaka, Antallah, Al-A'azzu, Al-Akram. Selesai 507 putaran, maka silahkan ambil gunting tahallul gunting. Siapa yang gunting Ustaz? Boleh gunting sendiri. Minimal 3 helai para jemaah. Beres sudah prosesi tawaf, prosesi umroh, silahkan perbanyak ibadah di Masjidil Haram. Ibadah di Masjidil Haram itu yang terbaik 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Jadi ngeliatin Ka'bah aja, insya Allah dapat 20 rahmat. Bapak ibu-ibu, insya Allah di Mekah nanti akan diatur untuk beli kota Mekah, akan datang ke Arafah, akan ke Muzdalifah, akan tempat-tempat yang bersejarah. Tapi yang kalau mau umroh lagi, insya Allah akan dibawa ke Jirana. Tapi tolong pakai baju ihram dari Mekah untuk laki-laki. Kenapa sebabnya? Karena Bapak Ibu, di Jirana tidak ada tempat untuk ganti baju. Umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh juga untuk memumrohkan orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu mengumrohkan orang lain, insya Allah tidak akan pernah dikurangi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti, satu niat umroh hanya untuk 1 orang. Gak bisa dirampel 1 keluarga, gak bisa. Gimana niatnya Ustaz? Saya niat umroh untuk bapak saya. Bapak kalau kita umrohkan, ya walimahullah, tanpa disebutkan nama gak masalah, bapak mau pasti. Ibu kalau kita umrohkan, udah pasti ibu mah. Tapi kalau yang kita umrohkan kakek, nenek, tolong sebutin namanya. Karena kakek ada 2, nenek kakek bapak, kakek ibu. Jadi kalau bapak ibu niatnya, saya niat umroh untuk kakek saya. Itu malaikat masih nungguin. Kakek yang mana ya kira-kira? Tolong bercanda aja semua gitu kan. Insya Allah. Bapak ibu, insya Allah Jumat bapak ibu akan di Mekah ya. Tapi nggak sempat Jumatan ini. Jumatan? Sampai sini ya? Nah, Senin? Oh, sempat Jumatan. Para jemaah rahimahullah, ya, dapat nggak Jumatan? Berangkatnya dari Kamis kan? Berangkat hari Kamis ibu ya besok ya? Berangkat dari apa? Oh, iya. Ibu-ibu apa? Insya Allah akan Jumatan di Mekah insya. Bapak ibu-ibu, saya ingatkan. 1 Jumat di Mekah itu imam subuh suka membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama.
Jadi ketika imam membaca innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu Akbar, bukan untuk ruku tapi langsung sujud. Habis itu dia bangun lagi, lanjutin bacaannya. Kenapa saat langsung sujud? Ini namanya ayat namanya sujud tilawah. Karena imam membaca ayat sajadah. Imam dia membaca sunnah sujud, kita yang makmum sunnah sujud. Nah di Indonesia, di Jakarta khususnya jangan dilaksanakan, Pak. Jadi begitu mendengar Allahu Akbar, nyangkanya orang Indonesia ruku, Allahu Akbar. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat sajadah, sujud semuanya. Pas yang lain sujud semuanya, dia ruku sendirian. Lagi ruku begini, bingung dia. Nengok kanan, nengok kiri. Di sana ada orang Garut lagi bingung juga, nengok juga. Akhirnya mata ketemu mata, kasih kode. Tolong jangan kejadian udah kayak begini jemaah. Kalau besok imam di Jumat subuh rakaat pertama membaca ayat sajadah yang diawali dengan kalimat alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Oh, ini ayat sajadah. Alif lam mim tanzil. Kalau imam sujud maka kita wajib sujud. Imam sujud kita tidak sujud, batal salat. Ustaz ketika sujud baca apa? Bacanya khusus. Nabi ngajarin sajadah wajib lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz enggak apa? Ya baca tasbih subhanallah. Ustaz lupa, diam. Karena yang wajib sujudnya bukan doanya. Insya Allah Bapak Ibu nanti pulang lewat Jeddah dan akan transit di Dubai. Inilah titik krusialnya transit di Dubai. Tolong pakai kacamata apa tadi? Kacamata kuda di Dubai ya Pak. Baik Bapak Ibu, inilah sekitar gambarannya. Dan saya ingatkan Jumatan di Mekah itu Bapak Ibu jam 10:30 masjid sudah ditutup. Saking penuhnya. Ibu-ibu ikut Jumatan. Kalau ibu-ibu ikut Jumatan, ibu-ibu tidak usah sholat. Dalam kerajaan Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Insya Allah yang akan mendampingi ini Ustaz Khairil. Mohon maaf saya nggak mendampingi karena saya baru pulang ya Allah, jadi saya akan mendampingi ini dan mendampingi Insya Allah Ustaz Khairil. Kalau ada apa-apa beliau Insya Allah akan membantu. Beliau lama di Mekah ya saya. Dulu dia mungkin di Mekah tapi sekarang sudah tidak lagi. Alhamdulillah. Terima kasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.